Yasemin yang biasanya dominan banget di lapangan, tiba-tiba aja kayak kehilangan power gitu. Dia kalah dan yang bikin parah dia sampai roboh di lapangan. Nah, setelah kejadian itu semua orang pada penasaran kan. Ada yang bilang Yasemin cuman kelelahan, ada yang bilang dia cedera, tapi ada juga yang bisik-bisik ada yang aneh dari pertandingan itu. Dan akhirnya kemarin Yasemin ngadain konferensi pers. Dan bro, pengakuannya bikin gue merinding. Halo bro semuanya, jumpa lagi. Kemarin kan ada pertandingan volley yang bikin heboh banget sejagat maya. Yasemin Gufeli yang notabene atlet keren banget harus bertemu sama Megawati di lapangan. Dan bro, yang terjadi selanjutnya tuh bikin semua orang yang nonton jadi pada kaget setengah mati. Yang pertama dia bilang, dan ini quote langsung dari dia nih, dia ya bro memang sulit kalah dari Megawati. Tapi saya belajar banyak terutama dari teknik blok dan spikernya yang agresif. Gila kan, meski udah kalah dan mungkin sakit hati banget, dia tetap ngakuin kehebatan lawannya. Tapi gue ngerasa ada yang lebih dalam dari pernyataan itu. Kayaknya dia mau bilang sesuatu tapi masih hati-hati gitu. Terus dia juga bilang soal kekuatan mental Megawati yang luar biasa. Jiwa juang Megawati di lapangan luar biasa gitu. Dia tetap fokus dan konsisten sejak set pertama. Bro, ini bukan cuma pujian biasa ini kayak pengakuan seorang atlet yang benar-benar terpukau sama kualitas lawannya. Tapi di sisi lain gue jadi mikir, apa Yasemin lagi nyoba ngasih kode bahwa Megawati punya sesuatu yang spesial banget sampai dia bisa sekonsisten itu. Yang bikin gue makin penasaran, Yasemin ngakuin banget kalau strategi timnya salah total gitu. Dia bilang, kami terlalu pasif menghadapi variasinya, kami perlu lebih adaptif dan agresif. Ini mah bukan cuma ngakuin kekalahan biasa. Ini kayak dia lagi evaluasi total semua yang terjadi. Dan yang gue tangkep, kayaknya mereka tuh udah prepare banget buat lawan Megawati. Tapi tetap aja kewalahan. Tapi yang paling bikin gue shock, brother, adalah soal cedera fisiknya. Jadi ternyata pas dia roboh itu, dia beneran kena benturan keras di lutut kanannya. Dia bilang, dokter memastikan saya cuman memar, istirahat sebentar, lalu kembali berlatih. Dia roboh sampai cedera gitu, tapi masih mikirin kapan bisa balik berlatih lagi. Ini baru namanya mental juara. Oke, lanjut ke yang lebih serem lagi nih bro. Yasemin ngaku kalau cedera mentalnya jauh lebih parah dari cedera fisiknya. Dia bilang, saya perlu membangun kembali kepercayaan diri pasca insiden itu. Kadang jatuhnya lebih berat dari cedera fisik. Seorang atlet sekaliber Yasemin sampai ngaku kehilangan kepercayaan diri. Pasti ada sesuatu yang benar-benar traumatis dari pertandingan itu. Dan yang bikin gue respect banget sama dia, setelah semua kejadian itu, dia cuma terpuruk beberapa jam aja. Dia bilang, usai laga, saya sempat terpuruk selama beberapa jam. Tapi besoknya langsung buat catatan taktis. Itu yang harus dilakukan atlet sejati. Ini baru namanya mindset pemenang. Meski down banget, dia tetap produktif dan langsung evaluasi buat jadi lebih baik. Yang paling touching sih, dia ngucapin terima kasih banget sama supporternya. Saya tahu banyak yang kecewa saat melihat saya roboh, tapi dukungan mereka malah jadi semangat. Itu membuat saya gak mau menyerah begitu saja. Malah gila, ini bikin gue ngerasa gimana gitu. Lagi down banget tapi masih mikirin orang-orang yang udah support lo. Ini yang namanya atlet dengan hati. Yang seru banget di dunia volley Indonesia. Iya, apalagi sekarang Yasemin udah tahu exactly apa yang harus diperbaiki dari gamenya. Dan dengan mental recovery yang dia punya, gue yakin dia bakal comeback lebih kuat lagi. Yang pasti nih, semua yang terjadi ini jadi pelajaran berharga banget buat semua atlet volley Indonesia. Kalau lo mau jadi yang terbaik, lo harus siap ngadepin lawan yang lebih kuat. Dan yang paling penting, punya mental yang kuat buat bangkit dari kekalahan. Between brothers, gue penasaran banget nih sama pendapat kalian. Menurut kalian, Yasemin bakal bisa comeback dan ngalahin Megawati di pertandingan selanjutnya nggak? Atau justru Megawati bakal makin dominan
Dan menurut kalian, ada nggak sih faktor lain yang bikin Yasemin sampai roboh parah gitu? Yang bikin gue makin respect sama Yasemin, dia tetap humble banget meski udah ngalamin hal separah itu. Dia bilang, saya selalu sanjung lawan yang memberi yang terbaik. Saya bangga bisa berhadapan dengan Megawati. Semoga laga berikutnya kami sama-sama tampil lebih apik. Brother, ini baru sportivitas tingkat dewa. Setelah dengar semua pengakuan Yasemin ini, gue jadi makin penasaran sama sosok Megawati. Gimana sih sebenarnya dia main? Kenapa bisa bikin atlet sekeren Yasemin sampai roboh dan trauma gitu? Apakah tekniknya gitu? Apakah tekniknya emang selevel itu sih? Atau ada sesuatu yang lain? Gue juga mikir, mungkin gak sih ini semua strategi psikologis dari Megawati? Maksud gue, dia kan konsisten banget dari set pertama sampai akhir. Itu kayak dia udah punya mental yang super kuat. Dan mungkin udah tahu cara ngebreak mental lawan. Dan sepertinya berhasil banget sama Yasemin, yang bikin gue salut juga. Yasemin mau ngakuin secara terang-terangan kalau mereka terlalu pasif. Ini menunjukkan kalau dia benar-benar atlet yang dewasa dan mau belajar dari kesalahan. Gak banyak atlet yang mau se-honest ini dalam ngakuin kelemahan timnya. Soal cedera mentalnya juga, gue rasa ini hal yang wajar banget terjadi sama atlet. Apalagi kalau udah pernah ngalamin jatuh yang traumatis kayak gitu. Tapi yang bikin gue optimis, Yasemin punya mindset yang tepat buat recovery. Dia sadar kalau dia perlu rebuild kepercayaan dirinya. Dan itu langkah pertama yang penting banget. Dan bro, gue juga notice banget gimana dia appreciate supporternya. Ini menunjukkan kalau dia nggak cuma fokus sama performance doang, tapi juga peduli sama orang-orang yang udah support dia. That's why dia nggak mau nyerah gitu aja. Karena dia tahu ada banyak orang yang berharap sama dia. Gue rasa konflik antara Yasemin dan Megawati ini bakal jadi rivalnya. Makasih banget ya bro udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, stay tune di Zona Megatron, channel yang selalu ngasih kalian berita olahraga terdepan dengan gaya yang santai dan gak bikin bosen. Nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan berita-berita seru lainnya dari dunia olahraga Indonesia. Dan drop komen kalian juga dong. Gue pengen banget tahu pendapat kalian soal drama volley yang satu ini. Sampai jumpa di video berikutnya.